Jeddah ini asal katanya Judah. Jeddah itu artinya nenek moyang. Nenek moyang. Jadi sesuai dengan namanya, memang Jeddah ini adalah kota di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Ibunda Hawa. Kemudian Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan Allah di India. Jeddah ini Bapak sekalian berada di pinggir Laut Merah. Dulu Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada masjid terapung di Laut Merah, ya. Kenapa Ustaz kita nggak ke sana? Karena masjid itu tidak boleh dikunjungi lagi. Ya, di pemerintah Kota Jeddah melarang untuk ke sana lagi karena orang Indonesia, orang-orang Melayu itu kadang mensalah artikan masjid terapung itu. Padahal dia bukan masjid yang ada di laut terapung, tidak. Sebagian saja, bagian masjid itu fondasinya ada di bibir pantai. Sebagian lagi di bibir pantai yang bagian darat. Laut Merah itu Ustaz, apa airnya merah? Nah, cuma namu coba ini. Di Laut Merah. Dulu memang Laut Merah ini sampai ke Mesir. Kita dengar sejarah ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun ketika dikejar oleh Fir'aun itu memukulkan tongkatnya di Laut Merah, terbelah, dan kemudian menyeberanglah pasukan kaum umat Nabi Musa. Sekarang kembali ke Jeddah. Jeddah ini Bapak Ibu sekalian adalah kota utama dari kerajaan Arab Saudi. Jeddah ini kota pelabuhan karena berada di pinggir laut yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan. Oleh karena itu dulu jemaah haji asal Indonesia naik kapal nenek moyang kita dulu itu kapalnya bersandar di Jeddah, di kota Jeddah. Dari Jeddah jemaah haji berangkat menuju ke Mekah seperti kita sekarang ini, ditempuh lebih kurang 1,5 sampai 2 jam. Apa sejarah kota Jeddah? Sejarah kota Jeddah ini ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada ulama berpendapat bahwa Jeddah ini bukan hanya tempat diturunkan Ibunda Hawa, tapi juga di sini tempat dikuburnya Ibunda Hawa. Tapi ada juga ulama yang berpendapat, ulama-ulama ahli sejarah mengatakan bahwa di Jeddah ini bukan kuburnya Ibunda Hawa, tapi cuma tempat turunnya saja. Jeddah ini Bapak Ibu sekalian berbeda dengan Madinah dan Mekah. Di Jeddah ini bukan termasuk kota suci, sehingga di Jeddah ini sudah bebas seperti di Indonesia. Ada yang pakai celana jeans, bolong-bolong gitu ya. Ada yang tidak pakai jilbab perempuannya. Ada laki-laki yang pakai anting-anting, ya macam-macam seperti kota yang ada di negara-negara termasuk Indonesia. Jadi kita ini boleh orang yang beragama non-Islam pun boleh tinggal di sini. Tapi kalau kota suci Mekah dan Madinah sampai sekarang ini belum diperbolehkan. Di kota Jeddah ini Bapak Ibu sekalian adalah kota metropolitan yang didiami oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Buat kaum muslimin Jeddah ini ya banyak sejarah, terutama sejarah-sejarah dalam upaya untuk perekonomian Arab Saudi. Ibu bapak makan semangka di hotel ya. Nah, semangka itu ditanam di mana? Kadang ada semangka, kadang ada apel ya, kadang ada anggur, ada buatin ya, macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, buah-buahan itu sebagian besar diimpor dari negara-negara Teluk seperti Yordania, Palestina, Syria. Nah, itu masuk pelabuhan di Jeddah.
Kemudian setelah kapal itu bersandar di Jeddah, dibawa menggunakan kendaraan darat, diantar ke kota Madinah dan kota Mekah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bicara sedikit tentang bagaimana Nabi Adam dan juga Hawa sampai keluar dari surga. Bapak Ibu sekalian, patut kita cermati bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa, ibunda kita itu, mendapatkan takdirnya dikeluarkan dari surga dikarenakan beliau terbujuk rayu oleh Azazil. Azazil ini adalah kepala pencongnya iblis, namanya Azazil. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyingkir dari para pendapat ulama karena Azazil menipu dayai Nabi Adam dan Siti Hawa dengan sebuah kalimat yang menurut Nabi Adam hal itu adalah hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Karena waktu itu Nabi Adam dan Siti Hawa adalah makhluk yang pertama dan satu-satunya yang ada di surga, yang dikenal itu hanya Allah. Maka ketika ada makhluk yang berkata waqasama huma illa lakuma liman nasibi, dan ternyata di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 21, setan itu bersumpah, waqasama huma, Azazil itu bersumpah kepada Adam dan Hawa. Apa sumpahnya? Lakuma, sesungguhnya saya Daminat nasihin, adalah orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Jadi Azazil ini berkata kepada Nabi Adam dengan sebuah katakan, dengan perkataan wallahi, demi Allah. Nabi Adam percaya karena Azazil tadi berkata bahwa demi Allah kalian berdua sudah tidak dilarang lagi untuk mendekati pohon kurnia ini. Maka percaya Nabi Adam dan Siti Hawa, karena Azazil ini berkata dengan menyebut nama Allah, wallahi, demi Allah. Percaya Nabi Adam dan Hawa percaya, karena di saat itu tidak ada makhluk lain selain mereka berdua. Tidak mungkin ada makhluk yang berani mengatakan demi Allah kalau Nabi Adam. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kisahnya tertulis dalam surah Al-A'raf ayat 24. Jadi kalau selama ini ada anggapan bahwa Nabi Adam itu dibujuk kayu oleh ibunda Hawa untuk makan putih, itu tidak benar. Sejarah yang benar itu adalah Azazil alias iblis itulah yang membujuk rayu Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk memakan buah putih. Itulah kisah. Siapa itu Azazil, Bapak Ibu sekalian? Azazil ini adalah pemimpin iblis. Sebelum Allah ciptakan manusia, di bumi ini sudah ada penunggunya. Siapa penunggunya? Ternyata penunggunya itu adalah dari golongan jin. Itulah kenapa ketika Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah, malaikat-malaikat ini terheran-heran, kemudian bertanya kepada Allah, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku diman wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Allah, kenapa kau mau ciptakan lagi makhluk? Karena Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Bukankah dulu ya Allah, kata malaikat, dulu juga engkau ciptakan yang
khalifah di muka bumi itu adalah dari kalangan jin. Mereka itu berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan, berselisih-selisih. Bukankah kami ini tidak cukup untuk wahai Allah, kata mereka? Kenapa harus menciptakan manusia lagi? Itulah kata Allah, wala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang maha lebih tahu, kalian pun tidak tahu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, itulah yang menjadi dalil bahwasanya ada makhluk lain sebelum manusia yang sudah Allah ciptakan jauh sebelumnya untuk menjadi pemimpin di muka. Namun karena mereka berselisih, bertumpah darah, berperang, berbunuh-bunuhan, maka Allah tarik itu makhluk yang menjadi pemimpin bumi itu. Nah, yang paling terakhir, paling kuat, paling gagah yang ada di golongan jin yang menjadi pemimpin bumi itu ialah yang bernama Azazil. Artinya Azazil ini Bapak Ibu adalah makhluk Allah dari kalangan jin yang tadinya adalah hamba Allah yang taat, tapi karena dia sombong, karena dia marah, Allah ciptakan Adam sebagai pengganti dia di muka bumi, maka dia tak mau bersujud. Padahal sujud itu diperintahkan oleh Allah kepadanya agar di hadapan Adam alaihissalam Azazil itu bersujud. Nah, Azazil inilah yang kita kenal saat ini dengan nama Iblis la'natullah alaihi. Dia meminta kepada Allah agar diberikan umur yang panjang sampai berakhirnya dunia, hari kiamat dia akan tetap hidup. Nah, namanya Azazil. Azazil inilah yang Bapak Ibu sekalian yang membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka ketika bujukan itu berhasil, Nabi Adam terpisah dengan ibunda Hawa lebih kurang 200 tahun namanya. Perpisahan itu dipertemukan kembali saat keduanya berada di daerah Arafah di Bukit Jabal Rahmah yang kemarin sudah kita naiki. Bahkan kita berdoa di atas bukit itu, tentu berdoa kepada Allah untuk meminta cinta dan kasih sayang sebagaimana cinta dan kasih